Pagi ini kami percaya ada kebangunan rohani di tempat ini. Pagi ini kami percaya Roh-Mu akan bekerja untuk mengubahkan kami menjadi manusia baru. Pagi ini kami percaya Engkau menggerakkan kami supaya kami membuat keputusan dalam hidup kami, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami siap terima firman-Mu. Bersama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali dan Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya? Saya percaya semua kita luar biasa. Amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Hari ini saya ingin berkata kepada setiap saudara, selamat datang di KKR Dahsyat pagi ini. Amin. Amin. Saya percaya pagi ini Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kita semuanya. Nah, kita hari ini belajar tentang satu tema yaitu manusia baru. Saya akan mulai dengan bagian ini. Saya boleh disiapkan kertas tadi? Ada kertas yang saya sudah potong. Saudara, saya ingin memberikan kesempatan buat saudara pagi ini untuk Anda terima firman, tapi bukan hanya sebagai penonton, tapi Anda mencoba untuk merekam atau menulis setiap apa yang saya bagikan pagi ini. Karena saya percaya yang saya bagikan pagi ini akan berarti bagi hidup saudara hari ini dan juga hidup saudara yang akan datang. Amin. Amin. Ada kertas ada di kursi tadi. Oke, siapa yang butuh catatan angkat tangan? Siapa yang butuh kertas boleh dibantu oleh tim kita. Oke. Oke, nanti Anda bisa hubungin Asher dan seserahin kasih Tuhan. Saya akan mulai dengan bagian ini. Ya. Banyak orang telah menjadi Kristen, ya. Banyak orang telah menjadi Kristen, tapi saya katakan sia-sia. Anda pernah dengar kan? Yang ke gereja aja hidupnya kayak begitu, bagus kami tidak ke gereja. Betul? Anda bisa mendengar itu? Ada orang berkata begini, yang ke gereja, yang rajin berdoa saja, hidupnya kayak begitu, itu namanya Kristen sia-sia. Bukan berarti yang ngomong, bagus saya tidak ke gereja, itu sama. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara, banyak orang telah menjadi Kristen, tapi hidupnya sia-sia. Mereka Kristen, tapi hidupnya tidak ada, bilang sama-sama, sayang kalau tidak ada perubahan. 2, 3. Amin. Karena mereka berkata begini, kalau saya percaya Yesus, kalau saya tiba-tiba dibaptis, ikut Yesus, tiba-tiba hidup saya berubah secara instan. Tidak. Perubahan itu dimulai dari satu keputusan. Oleh karena itu, saya ingin berkata gini, kenapa enggak terjadi perubahan dalam hidup orang itu? Mereka hanya senang ke gereja, tapi tidak mau berubah. Mari sama-sama bilang, banyak orang senang ke gereja tapi enggak mau berubah. 2, 3. Banyak orang, betul? Betul? Lihat kanan kirinya. Coba, kamu yang mana? Halo, kamu yang mana? Halo, senang ke gereja. Ya, dan Alkitab sudah menubuatkan hari-hari terakhir ada banyak orang yang senang dengar khotbah. Dulu saya nggak pernah bisa bayangkan bahwa teknologi akan secanggih ini. Orang ngumpulkan guru-guru yang enak didengar. Tapi kalau suaranya itu menyakitkan telinga, apalagi hatinya, langsung di-delete. Ya, langsung pergi. Saya nggak mau ke situ. Pendetanya suka ngomong keras. Ya. Kenapa? Dia nggak mau. Kuncinya sudah karena dia tidak mau berubah. Itulah sebabnya kenapa Kristennya dari waktu ke waktu tidak pernah berubah. Ya, mereka orang-orang yang masih suka mengenakan manusia lama. Mereka suka dengan kehidupan yang lama. Oleh karena itu tema hari ini adalah manusia baru. Mari ucapkan dengan saya bersama-sama, manusia baru. 2, 3, manusia
baru. Amin. Mau jadi manusia baru? Katakan yes. Mau jadi manusia baru? Yang di sini serempak, yang di sini sunyi senyap nih. Kenapa ini ya? Kalau di tengah-tengah gini enak, suaranya jelas ya. Mau jadi manusia baru? Yes. Oh, kurang kencang sedikit. Sudah ada suaranya. Sudah ada suaranya. Mau jadi manusia baru? Yes. Wih, lebih kencang. Kasih tepuk tangan sebelah kanan. Haleluya. Nah, kata manusia baru, apa artinya manusia baru? Kata manusia baru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu manusia dan baru. Ya. Menarik sekali kalau dari sudut kosakatanya ya. Kata manusia itu artinya makhluk yang berakal budi. Kata manusia. Jadi manusia itu artinya makhluk yang berakal budi. Bilang sama-sama, saya punya akal budi. Amin. Nah, akal budi inilah yang seringkali membuat manusia itu nggak bisa berubah. Karena apa? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan taruh dalam diri manusia itu namanya akal budi. Kita bukan robot. Katakan sama-sama, saya bukan robot. Robot nggak dikasih akal budi. Amin. Robot dikasih apa? Kasih baterai. Kasih sistem. Ya, dipasang sistem. Ya, satu ketika di Jepang ada restoran Indonesia dan bisa berbahasa Jawa. Ya, tapi karena orang Indonesia ini bukan orang Jawa, ditanya sama robotnya. Robotnya bertanya, "Sugeng rawuh," gitu bahasa Jawa. "Selamat datang," gitu. Wih, kaget, di Jepang robotnya bisa bahasa Indonesia. "Selamat datang," gitu kan. Terus pesan apa? Pesan nasi. Lauknya apa? Soto. Sotonya pakai kuah apa tidak? Ditanya macam-macam begitu ya. Saudara tahu, robot ini bukan pinter, tapi robot ini memang dipasang sistem. Robot ini bisa bicara, robot ini bisa sepertinya berinteraksi, bukan karena dia punya akal budi, tapi karena robot ini sudah dipasang sistem. Tetapi robot ini ketika ditanya sama yang lainnya, robotnya nggak bisa jawab. Paling dia bilang begini, jawab ya atau tidak. Ya, sekarang ini teknologi canggih ya, termasuk Telkom ya, bikin satu aplikasi, kalau telepon sama kita, Anda tinggal jawab ya apa tidak. Nggak tahu, ya apa tidak. Itu robot itu, begonya begitu dia. Ya. Tapi kalau manusia diciptakan dengan akal budi, sehingga Anda bisa memilih berubah atau tidak, itu tergantung dari keputusanmu karena engkau punya akal budi. Amin. Oleh sebab itu, kenapa orang tidak mau berubah? Karena seringkali mereka belajar menggunakan akal budinya dengan cara dunia. Ya. Kalau saudara tidak ikut Tuhan, akal budimu jadi macet. Ya, akal budimu, maaf saya berkata, kita bertindak secara bodoh. Karena akal budimu tidak engkau lakukan untuk turut kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, kata yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baru itu berasal dari kata belum pernah ada. Baru. Tapi yang kedua, belum pernah didengar. Saya percaya kalau Anda jadi manusia baru, itu artinya engkau akan diubah Tuhan dalam satu kehidupan yang belum pernah engkau dengar dalam hidupmu. Amin. Bahkan Alkitab berkata begini, apa yang enggak pernah didengar oleh telinga, apa yang enggak pernah timbul di hati manusia, itu disediakan Tuhan bagi mereka yang percaya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau Anda mau jadi baru, saudara akan dibawa Tuhan mengalami sesuatu yang belum pernah Anda dengar dan lihat. Bahkan kata baru itu juga berarti belum lama selesai, atau belum lama dibuat, atau belum lama diberikan, atau dalam proses. Nah, saya setuju ini. Hidup Kristen ini dalam proses. Amin. Tapi kadang-kadang manusia, ya Pak, pelan-pelan. Saudara kalau naik mobil suka pelan-pelan atau laju?
laju, betul ya? Ada suka bilang, saya pelan-pelan Pak, asal kelakon. Biar saya orang Jawa, saudara, kalau ayo ke bandara Pak, ya gak sampai-sampai, betul enggak? Tapi semua orang itu suka dengan namanya proses yang cepat, makanya suka bikin mie instan, kopi instan, jahe instan, semuanya instan, amin. Kenapa? Karena sesungguhnya semua orang suka sesuatu yang cepat. Tuhan juga menyediakan fasilitas dalam kehidupan namanya proses percepatan atau yang disebut dengan akselerasi. Saya pernah naik mobil, waktu biasanya mobil yang saya kendarai, ya, kalau mau capai kecepatan 100 km per jam, itu butuh ancang-ancang. Ya, dari depan kira-kira ya berapa meter gitu baru. Tapi saya kaget satu ketika saya naik sebuah Toyota Corolla. Waktu itu tahun 2000. Produk baru, rupanya engine-nya itu dibuat dengan akselerasi yang luar biasa. Saya injak dari sini, baru sampai di sudah 110, saudara. Sut, wih, kencang sekali. Dan saya bilang, enak mobil ini. Ternyata mobil cepat itu lebih enak. Amin. Sesuatu perubahan yang Anda rasakan bisa Anda lakukan secara cepat itu jauh lebih baik daripada Anda menunda perubahan saudara. Ini menurut bahasa Indonesia. Nah, sekarang bagaimana manusia baru menurut Alkitab? Mari kita buka sama-sama di dalam Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal 3. Saya berharap secara bahasa Indonesia kita bisa memahami. Dan sekarang kita akan melihat bersama-sama di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang kelima. Ya, kalau Bapak Ibu sudah membuka Alkitab, membawa Alkitab, Anda boleh buka dan kita akan lihat bersama-sama. Sehingga nanti di rumah Bapak Ibu sudah bisa mengulangi di rumah masing-masing. Kolose 3 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang keras supaya kita bisa mengikuti materi ini dengan baik. Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai 12. Saya minta nanti multimedia bisa bantu saya untuk handle ini ya. Oke, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita. Kita
belajar sama-sama dari firman Tuhan pagi ini. Apa artinya manusia baru menurut Alkitab? Ya, saudaraku, orang percaya ya, yang disebut dengan manusia baru itu artinya orang percaya yang memutuskan untuk mengubah cara hidupnya. Boleh sama-sama lihat ke depan dan kita ucapkan dengan suara keras. Apa itu manusia baru menurut Alkitab? Manusia baru menurut orang Alkitab adalah orang percaya yang memutuskan untuk mengubah cara hidupnya. Bisa hafal kira-kira? Oke, kalau hafal kita ucapkan 3 kali berulang-ulang sampai itu terekam dalam memori kita, bahkan memori alam bawah sadar kita. Oke? Apa itu arti manusia baru menurut Alkitab? 2, 3. Orang percaya yang memutuskan untuk mengubah cara hidupnya. Sekali lagi, orang percaya yang memutuskan untuk mengubah cara hidupnya. Sekali lagi, orang percaya yang memutuskan untuk mengubah cara hidupnya. Jadi saudaraku, menjadi manusia baru itu adalah keputusan. Bilang sama-sama. Menjadi manusia baru itu adalah keputusan. 2, 3. Keputusan. Amin. Anda mau tetap jadi manusia lama? Keputusanmu. Anda mau berubah? Itu keputusanmu. Amin. Tuhan cuma berkata, tanggalkan, lepaskan manusia lamamu. Jadi Anda harus memutuskan jadi manusia baru. Amin. Amin. Saya ingin berkata kepada tidak ada orang yang bisa mengubah hidup Anda kecuali keputusan Anda sendiri. Amin. Tidak ada orang yang bisa membuat Anda menjadi kudus kecuali Anda memutuskan untuk hidup kudus. Tidak ada orang yang bisa memaksa Anda untuk baca Alkitab kecuali Anda memutuskan baca Alkitab. Amin. Tidak ada orang yang bisa mengubah Anda jadi orang yang suka berdoa kecuali Anda memutuskan untuk jadi seorang pendoa. Amin. Tuhan itu enggak ciptakan kita kayak robot. Ikut Yesus langsung berubah hidup kita jadi sakti gitu ya. Wah, tiba-tiba Pak, saya jadi suka. Oke, suka. Ada satu kerinduan. Tapi kalau Anda tidak mau jaga untuk rajin, suka baca Alkitab, suka menyanyi, suka berdoa, itu semua tidak ada dalam hidup saudara. Karena itu, menjadi manusia baru itu adalah keputusan kita. Amin. Ada orang, Pak susah sekali Pak, saya tinggalkan ikatan ini. Betul, ada kadang kuasa gelap mengikat. Ya, ada orang yang terikat dengan perjudian, ada. Roh judi itu ada. Roh mabuk itu ada. Amin. Roh yang bikin Anda marah itu juga ada. Roh yang bikin Anda terikat dengan pekerjaan itu juga ada. Anda bisa bayangkan yang lain-lain ya. Yang kalau Anda rasa Anda sulit, berarti Anda sedang terikat. Nggak usah ngelarang anak saudara. Nggak boleh nak ya nyontek, nggak boleh nak ya nyuri. Ya. Tapi anakmu tanpa sadar nggak bisa lepas dari HP, itu sudah terikat. Amin. Bagus nggak terikat? Ya bagus. Amin. Ada roh yang mengikat dia sehingga selalu ingin ke situ, selalu ingin ke situ, selalu ingin ke situ. Dan kita butuh dilepaskan. Amin. Tapi kalau sudah mengerti akan firman, Anda percaya Yesus, engkau punya kuasa untuk melepaskannya. Kalau Anda nggak mau lepas, itu salahmu sendiri. Tuhan sudah kasih toolsnya, ya, sudah kasih caranya, yaitu melepaskan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana, ya, caranya, ya, untuk menjadi manusia baru. Bagaimana cara kita mengubah diri supaya kita bisa menjadi manusia baru. Ayat yang kelima, mari kita sama-sama baca dengan suara yang keras. 2, 3. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan,
hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Berikutnya, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara, kenapa kita mesti berubah? Kenapa kita harus memutuskan untuk mengubah diri kita? Ya, karena ini. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Yang pertama, saudara, cara menjadi manusia baru. Cara kita mengubah ya, diri kita jadi baru. Yang pertama, matikan semua yang duniawi. Mari sama-sama ucapkan dengan keras. 2, 3. Matikan. Sekali lagi 2, 3. Matikan semua. Amin. Dimatikan. Ya, dimatikan. Sudah tahu ada saklar lampu? Ya, waktu ditak mati. Tapi ketika Anda tak on kan, dia hidup. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus mematikan itu? Ya, tujuannya adalah supaya kita tidak dimurkai. Tahu dimurkai ya? Supaya kita enggak dimarah sama Tuhan. Ya, tadi pagi saya baca Alkitab. Setelah saya baca kisah tentang bagaimana Samuel kecil itu menjadi pelayan di rumah Imam Eli. Ya, Tuhan sudah berfirman kepada Eli, Eli, kamu itu tahu tentang dosa. Kamu tahu anakmu berdosa, tapi kamu nggak berani tegur anakmu yang berbuat dosa. Ini banyak orang tua, papa-papa juga begitu. Tahu anaknya salah, tapi anaknya lebih disayang, lebih dihargai daripada Tuhan. Satu ketika, Tuhan berfirman kepada Samuel kecil. Dia tidak ngomong lagi sama Imam Eli yang senior. Kenapa? Percuma ngomong sama yang senior. Karena yang senior sudah bebal. Dikasih tahu tidak bertobat. Dia berkata, Samuel, aku akan melakukan firman-Ku. Aku akan buat Eli dan keturunannya habis. Kenapa? Supaya dia tahu, aku itu kalau berfirman, aku pasti akan genapi. Aku sudah nasihati dia, aku sudah tegur dia, tapi dia tidak mau bertobat. Dan apa yang terjadi? Satu ketika, bangsa Israel perang. Salah satu tentara perangnya itu anaknya Imam Eli, namanya Hofni dan Pinehas. Ketika mereka perang, wah perang. Terjepit, saudaraku. Ketika mereka terjepit, anaknya Imam Eli bilang, bawa tabut perjanjian. Saudara tahu, tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan, lambang kemuliaan Tuhan. Biasanya ketika mereka membawa tabut perjanjian itu, beberapa minggu yang lalu kita belajar, mereka nyeberangi sungai Yordan, imam-imam itu ketika nyemplungkan kakinya di sungai Yordan itu, tiba-tiba sungai Yordan itu terbelah menjadi dua. Saya melihat ya, kuasa kemuliaan Tuhan itu dahsyat. Anda tahu kenapa sebabnya? Sebab imam-imam itu menjaga kemuliaan Tuhan. Imam-imam itu hidup dalam kekudusan. Imam-imam itu menghormati Tuhan. Amin. Powerful. Nah kali itu mereka kejepit, bawa tabut perjanjian, tabut kemuliaan itu dibawa. Begitu diangkut, saudara tahu, ketika mereka diangkut, bangsa Israel itu langsung tiba-tiba ada satu kekuatan, mereka berteriak yes gitu ya. Lalu musuhnya kaget, ada apa ini? Kok ada suara yang begitu menghebohkan? Orang Filistin bilang, bangsa Israel
membawa tabut perjanjian yang pernah menyertai mereka waktu perang, waktu mengalahkan Yeriko, waktu keluar dari Mesir. Wah, mereka ketakutan. Tapi mereka berkata, ayo kita bertindak sebagai laki-laki. Dan mereka maju. Ketika mereka maju, saudara tahu, bangsa Israel membawa tabut itu, tapi tidak ada kuasa. Karena bangsa ini, bangsa yang dimurkai sama Tuhan. Mereka hidup dalam dosa. Saudara, waktu kita baca firman, sebagian orang bilang, "Wih Pak, dahsyat tuh ya. Waktu saya taruh Alkitab di kepala saya sembuh." Betul enggak? Lalu orang bilang, "Oh, pakai jimat." Tapi ada orang, dia enggak menghormati, dia hidup dalam dosa, hidupnya enggak karu-karuan, enggak ada kuasanya. Kenapa? Hidupnya tidak menghormati Tuhan. Lalu bangsa itu tiba-tiba ketika perang, tidak ada kuasa apapun yang terjadi. Bangsa itu lari terbirit-birit, lari habis. Lalu mereka merampas tabut perjanjian itu. Bagi orang dunia, ada jimat baru. Mereka lihat, ada jimat baru. Tabut perjanjiannya Israel itu, jimatnya Israel itu dahsyat. Dia bawa ke kuil Dagon. Nah, Dagon itu dewa mereka. Ketika ditaruh di kuil itu, saudara tahu, nggak ada bangsa Israel di situ, nggak ada imam di situ. Tabut itu masuk di situ, dewa mereka tumbang, kepalanya patah, tangannya patah dan tersungkur di depannya itu. Saya mau tanya sama saudara, kebetulan atau karena kuasa Tuhan? Saya percaya kuasa Tuhan. Besoknya mereka kaget, waduh, sejak saat itu mereka mengkeramatkan pintunya kuil. Jadi mereka nggak berani ngijak pintu kuil karena di situ ada kepala dewa mereka. Lalu mereka pasang lagi, besoknya dibetulkan lagi, besoknya dibiarkan pagi-pagi, kaget saudaraku. Ya, terbelah. Wah, bahaya ini. Mereka sadar akan kuasa Tuhan. Mereka nggak sadar akan kuasa Tuhan. Besoknya mereka berpikir, ayo kita pindahkan ke Ekron, ke kota lain. Begitu dipindahkan ke kota lain, saudara tahu semua penduduknya kena borok. Sudah pernah borokan? Siapa di sini nggak pernah borokan, angkat tangan? Nggak pernah ya? Wah, ini nggak pernah, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat ibu. Borokan, Bu. Nggak tahu what is the meaning borok? Ya, hanya orang kampung seperti kami yang tahu. Borok-borok di mana-mana. Korengan. Bukan gorengan. Kalau gorengan pakai bumbu kacang enak. Ini korengan, gatal-gatal, borok. Di mana-mana. Anak kecil. Saya ingin berkata kepada Bapak Ibu Saudara, dimurkai Tuhan itu mengerikan. Amin. Nah, bagaimana cara menjadi manusia baru? Yang pertama adalah kita harus mematikan apa? Semua yang duniawi. Nah, apa yang duniawi itu, saudaraku ya? Lihat sama-sama. Yuk kita baca kembali. 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa saja? 1. Percabulan. 2. Najisan. 3. Hawa nafsu. 4. Nafsu jahat. 5 apa? Baca kencang-kencang. 2, 3. Keserakahan yang sama dengan orang Kristen itu tidak usah pergi ke dukun. Anda serakah saja sama dengan berdukun. Saya ingin tanya. Serakah itu menurut Alkitab itu sudah duniawi. Amin. Dan Alkitab berkata itu semua harus dimatikan. Di stop. Ya, ikut Tuhan itu enak apa enggak enak sebenarnya? Bagi daging enggak enak. Tapi bagi roh kita itu enak sekali. Amin. Karena apa? Karena kita dibawa untuk melihat tentang kemuliaan di dalam Tuhan, bukan kemuliaan di daging. Daging ini hanya suka yang
cabul. Saya mesti beritahu ini karena hari ini saudara. Ya, Anda bisa buka pornografi, tidak perlu Anda beli kaset VCD kayak zaman dulu. Anda bisa buka di YouTube kapan saja. Betul? Bahkan ada yang mungkin promo di Facebook. Tapi kalau saudara tidak mengerti tentang pentingnya menjadi manusia baru, saudara akan biarkan hidupmu, biarkan dagingmu untuk tetap tinggal dan mengenakan pakaian lama, yaitu duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, ya, nafsu jahat, nafsu shopping. Oh iya, banyak orang nafsunya bukan nafsu seks, tapi nafsu shopping. Pengennya shopping. Karena shopping zaman no gampang. Nggak pandai naik motor pun dia bisa shopping. Ya, betul enggak? Tanpa disadari uang menipis. Kenapa? Ada roh shopping. Ya, halo? Ini canggih loh saudara. Tapi hati-hati, kalau Anda terjebak dengan shopping, saudara sudah terikat dengan duniawi. Oh, zaman no. Saya tadi pagi waktu saya mau doa pagi, saya pegang handphone saya, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, sudah umur berapa HP-mu? Udah umur berapa HP-mu? HP saya ini sudah pernah ganti layar LCD. Ya, bukan sekali, 2 kali. Tapi ternyata masih enak dinikmati. Tapi ada banyak orang belum retak saja sudah ganti. Ya, dan dia rela dibeli murah asal dia bisa beli yang baru. Itu roh duniawi. Ya, duniawi. Karena mereka sudah mulai tergiur dengan dunia ini. HP saya Pak, kalau bukan Reno, apa yang terbaru? Yang terbaru, wah, enggak gaul Pak, enggak keren. Maya kemana-mana pegangnya begini-begini. Salam saudara-saudara, salam. Supaya kelihatan dia punya HP. Ya, salaman pun begini ya. Mau sekali-sekali waktu persembahan dicemplungin gitu ya. Nah gitu loh. Ya, masukkan di amplop, cukup. HP saudara itu amplopnya cukup. Ya. Nah, kalau itu, wah Anda sudah lepas dari duniawi, termasuk dari handphone saudara. Ya. Nah, saudara, Alkitab berkata matikan itu. Artinya, saudara membiarkan hidupmu tidak dimurkai sama Tuhan. Bisa klik? Ya. Nah, yang kedua, kita harus mematikan, karena Alkitab berkata gini, otoritasnya itu ada pada kita. Bilang sama-sama, otoritasnya ada pada saya. 2, 3. Kok Tuhan bilang gini, matikanlah dalam dirimu. Kita selalu bilang, Tuhan matikan hawa nafsu ini. Anda kalau dimatikan, nyawamu yang habis. Ya, kalau Tuhan bilang, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang punya otoritas untuk matikan itu kita. Amin. Amin. Kalau Anda lagi, Tuhan tolonglah matikanlah. Aku payah Tuhan matikannya. Tuhan langsung matikan. Besoknya terdengar rest in peace. Ngerti maksudnya? Iya. Kalau itu otoritasnya ada di tangan kita. Amin. Amin. Kayak begini. Tuhan, lepaskan berkat-Mu supaya saya bisa punya rumah, Tuhan. Oke, Tuhan pencet tombolnya. Take on punya rumah. Tapi Anda berdoa, Tuhan tolong matikan lampu teras, Tuhan. Kira-kira gimana? Sudah dikasih rumah, matikan lampu terasnya, nyuruh Tuhan.
Ya, betul enggak? Orang malas, orang yang enggak mau bertindak sudah dikasih otoritas, matikan ya kita yang matikannya. Amin. Dan kita ini tahu bagaimana caranya mematikan nafsu duniawi ini. Ya, segala sesuatu yang duniawi ini kita tahu. Amin. Misalnya contoh, wah gimana ini supaya saya enggak punya dosa yang seperti ini? Ya jangan bergaul dengan orang-orang yang sukanya seperti itu. Amin. Itu cara matikan. Ya, ada teman-teman yang kadang-kadang suka bercanda. Dan bercandanya itu menjurus ke pornografi. Ada kan? Teman-teman kita pasti ada. Ada enggak? Teman saudara? Kalau mungkin enggak ada, mungkin jalur saudara lebih kudus daripada jalur pendeta. Pendeta juga ada loh saudara. Suka nongkrong di warung kopi. Cerita-cerita mulai bahas yang jerempet-jerempet. Bukan saya ini sok suci, tidak. Tapi karena saya ikut perintah firman Tuhan, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Kalau cara matikannya, salah satunya harus memisahkan diri dari teman-temanmu, oke, lakukan saja. Amin. Anda bisa bayangkan bahayanya berteman, coba Eko sini. Bahayanya berteman. Ya, berteman itu ada baiknya, tapi berteman itu juga ada tidak baiknya, betul? Kalau Anda berteman dengan orang pintar, Anda akan jadi pintar. Kalau Anda berteman dengan orang malas, Anda pasti akan jadi. Kalau Anda berteman dengan orang suka makan, Anda pasti akan. Loh, saya cuma ngomong gitu loh. Kok mereka ini ketawa? Betul tidak? Betul kan? Kalau Anda bertemu dengan orang yang suka berbuat dosa, ketularan enggak? Masalahnya dosa kadang-kadang enggak diakui, betul enggak? Nah yang bahaya itu adalah namanya transfer spirit. Transfer tapi roh. Ya, ngerti ya? Bilang sama-sama, hati-hati dengan transfer roh. 2, 3. Anda duduk ya, duduk dengan teman, kita nggak tahu nih orang apa. Ternyata ini orang pemarah, di rumah orangnya kasar, di rumah dia berontak. Habis ngomong-ngomong, Anda pulang. Tiba-tiba Anda di rumah, itu seperti Anda terpengaruh. Bawaannya mau marah, bawaannya mau ini, mau itu. Pernah nggak saudara rasakan itu? Saya jujur ngalamin. Aduh, ada yang aneh ini. Ada yang aneh nih. Ini orang tadi datang. Itu langsung. Lihat istri pengen marah. Ya, ngomong sebentar kita maunya ngelawan terus, betul enggak? Karena apa? Kita berteman, kita bergaul dengan orang. Kalau orang di sini biasanya untuk nolak bala, saya kemarin sampai tanya habis doa puasa saya tanya, apa tuh daun apa? Maco, iya maco, wah itu, mak comblang. Ya, saya penasaran. Ada tamu ke tempat saya, orang Kristen bergereja jualan nasi. Habis salam-salam, enggak ke gereja hari Minggu. Saya tanya begini, Minggu jualan? Oh jualan dong, kan gereja saya masih online. Oh jadi kalau online bisa jualan. Terus, oh ya sudah, dia pergi naik motor, tiba-tiba saya lihat di kantong motornya, kok ada daun itu. Saya pernah perasaan lihat, biasanya daun itu ditaruh di rumah duka. Kalau orang habis dari pemakaman, daun itu ditaruh, dicuci mukanya, ya, cuci mukanya. Saya tanya, tujuannya apa? Untuk nolak bala. Bapak Ibu saya ngerti ya? Karena kadang-kadang kita bergaul dengan teman itu ada spirit yang transfer. Ya, ketika roh ini transfer, apa yang mesti kita lakukan? Kita gunakan otoritas. Besok-besoknya jangan bergaul dengan dia, karena dia membawa transfer spirit yang tidak baik. Mengerti ya? Tapi kalau orang itu membawa kita semakin bergairah, saya ketemu dengan satu teman, kalau kumpul dengan dia, saudaraku, dari A sampai Z yang kita bicara itu firman Tuhan. Padahal dia hanya seorang pengusaha warung kopi. Ngomong sama dia nggak pernah cerita tentang yang lain.
yang kita ceritain tentang firman Tuhan, itu 2 jam, 3 jam tahan saya. Karena ketika ketemu dengan dia, roh saya dibangkitkan kembali. Amin. Mau rohmu dibangkitkan kembali? Pakai otoritasmu. Amin. Matikan dan hidupkan yang Alkitab perintahkan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, artinya begini saudaraku, ketika kita disuruh matikan, artinya ini nggak bisa dicabut, tapi bisa dimatikan. Maksudnya apa? Kita kan masih di bumi. Ya, di bumi kita masih butuhkan. Nafsu itu masih dibutuhkan, tapi beberapa nafsu harus kita cut off. Yaitu nafsu jahat. Ya. Hawa nafsu itu masih pengen makan, butuh hawa nafsu makan kan. Pengen makan lah, kalau itu dicabut dari hidup saudara, besoknya Anda tidak mau makan, kehilangan nafsu makan. Itu kan di dunia Anda butuh makan, betul ya? Nah itu maksudnya kita harus bisa matikan, ada saatnya kita mesti cut off. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, bagaimana untuk mengubah diri menjadi manusia baru. Kita baca sama-sama ayat yang ke-8 dan 9. Yuk sama-sama dibaca, 2, 3. Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Sekarang yang kedua, cara menjadi manusia baru adalah yang kedua, buang semua perbuatan daging. Bilang sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Buang semua perbuatan. Bilang gini, tambahi, saya harus membuang semua perbuatan daging saya. 2, 3. Saya harus membuang semua. Amin. Harus dibuang. Beda tadi dimatikan, satu lagi dibuang. Ya, dibuang. Apa yang mesti dibuang? Semua perbuatan daging. Apa itu? Marah. Ya, marah. Jangan berkata gini, kalau begitu orang Kristen tidak boleh marah. Tidak. Ini yang dimaksud bukan marah karena anakmu salah. Bukan. Ini orang yang kegiatannya adalah aktivitas kebiasaan marah, dan marah. Ya. Dikit-dikit marah. Ribut dikit marah. Salah dikit marah. Nah, ini yang mesti dibuang. Yang kedua, geram. 3, kejahatan. 4, fitnah. Tahu fitnah? Fitnah lebih kejam daripada padahal sama dosanya itu ya. Ya, fitnah. Ya, ini suka fitnah. Tapi puji Tuhan di sini nggak ada. Karena semua namanya tidak ada namanya fitnah kan? Ya, buang semua perbuatan ini. Kemudian kata-kata kotor. Ini mesti dibuang. Halo, jangan latihan ya. Si Pontianak ini saya melihat punya tradisi yang unik sekali. Ya, mama bisa marahi anak dengan TAI. You know TAI? Duh, kalau anaknya TAI, lah mamanya apa? Ya toh? Anaknya dibilang itu, saudara. Sudah kita bisa bayangkan, baunya kan tidak karu-karuan rumah itu. Ya. Makanya rumah kita itu nggak beres karena apa? Kita sendiri konsumsi, kita sendiri kolektor. Ya, kita sendiri di rumah kita bangun itu semuanya. Apalagi maaf, seringkali kata-kata kotor ini keluar kapan? Keluar waktu kapan? Marah. Nah, makanya kita buanglah semuanya itu. Kalau marah gimana? Menguasai diri. Kadang-kadang kita marah tidak menguasai diri, lalu kita keluarkan semuanya. Melepaskan, ya, melampiaskan kemarahan itu dengan menyebut babi, kucing, kadal, anjing, guguk, dan lain sebagainya. Ya,
Rasanya kalau udah ngomong gitu puas gitu ya. Walaupun dia tidak menggonggong. Ya, dia sebutin saja rasanya puas sekali. Wah, puas aku bilang. Ya, betul enggak? Apalagi kalau sudah marah, diserempet orang, buka jendela. Cuh. Ya, marah gitu ya. Babi, suara kencang, babi gitu ya. Ya. Saking marahnya, Tuhan bilang, buang. Bilang sama-sama, saya harus berani membuang semua perbuatan daging. 2, 3. Saya harus berani membuang. Amin. Kenapa itu semua harus dibuang, saudara-saudara? Yang pertama, karena itu noda. Ya, Alkitab tadi berkata begini dalam ayat yang ke-9, saya akan bacakan. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kalau orang percaya, anak Tuhan masih suka ngomong yang kayak begitu. Masih suka bohong dan tipu sana tipu sini. Itu dia masih pakai pakaian lama. Ya, itu kotoran di pakaian lamamu yang harus engkau tanggalkan. Ya, waktu pertama kali corona, semua orang bilang sama suaminya, pulang kantor, buka baju, lepaskan. Jadi bapaknya dari pintu gerbang sudah porno dia. Loh iya ini serius, apalagi yang suami istri-istrinya agak parno gitu kan. Copot semua jaketnya, ya, helmnya, masuk kamar mandi, keramas. Lalu saya tanya, loh, jadi bapak keluar dari teres itu gimana? Ya. Pak, rumah saya sejak itu tidak terima tamu, Pak. Saking marnonya rumah itu, saudara, orang itu. Ya, saudara, dosa kedagingan itu seperti noda di pakaian kita. Kalau saudara masih pakai itu, berarti saudara masih pakai pakaian lama. Ya, oke. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga, saya akan lebih cepat sedikit. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa berubah, mengubah diri kita dan kita menjadi manusia baru. Kita baca sama-sama ayat yang ke-10 dengan suara yang keras. 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh menurut gambar kaliknya. Oke, sampai di situ saja. Yang berikutnya. Ya, cara yang ketiga bagaimana kita bisa mengubah diri kita yaitu dengan cara pakailah pakaian baru. Halo. Bisa balikin? Oke. Kita harus pakai manusia baru terus menerus. Bilang sama-sama, saya harus pakai manusia baru terus menerus. 2, 3. Amin. Enggak boleh besok yang lama, sekarang yang baru, besok yang lama, sekarang yang baru. Enggak bisa. Kita harus pakai itu terus menerus. Amin. Tadi saya ajak saudara untuk mengulangi. Kenapa itu mesti diulangi? Kenapa itu mesti diulangi? Supaya melekat pada kita. Saya membaca sebuah artikel, ada seorang bapak 68 tahun tidak pernah mandi. Tidak pernah mandi. Ada di sini yang tidak pernah mandi. Wartawan mencatat, sampai kulitnya itu saudara, ada debu nempel di kulitnya dan mengeras. Dikerok pun udah nggak rasa. Nah, itu kan apa? Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, 68 tahun. Enggak mandi, enggak gosok gigi. Bayangin saudara, orang satu rumah saja enggak gosok gigi. Meke-meke saudaraku. Wih, ini ada naga keluar dari mana ini? Iya kan? Ini 68 tahun enggak mandi. Anda bisa bayangkan rambutnya. Sudah nggak bisa diikat. Ya, saudara, kita kalau pengen menjadi manusia yang baru, Tuhan perintahkan, ayo kita mulai pakai manusia yang baru, terus menerus hidup benar, berkata yang benar, amin.
Hidup sesuai dengan firman Tuhan kapan? Terus menerus. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita lihat. Dalam ayat yang ke-12, 13. Tidak ada di slide, kita harus buka di Alkitab kita masing-masing. Oke, sama-sama kita baca ayat yang ke-12 dan 13. 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, perhatikan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Oke, ini yang Tuhan mau. Pakai manusia baru. Amin. Hidup baru. Ya. Bukan hanya bangga kita bisa ke gereja. Bukan hanya kita bangga kita bisa mengenal Tuhan saja. Tapi yang Tuhan mau itu adalah perubahan hidup. Katakan sama-sama, Tuhan mau perubahan hidup. Tuhan mau perubahan hidup. Amin. Orang lain tidak minta apapun. Pengen hidup kita berubah. Amin. Kalau Anda pengen berubah, ayo mulai baca Alkitab. Amin. Ayo mulai berdoa. Dan itu tidak akan pernah terjadi kalau Anda tidak putuskan ambil Alkitab dan baca. Tidak akan pernah bisa mengubah hidup saudara menjadi pendoa kalau Anda tidak memutuskan dalam satu hari masuk dalam kamar. Sebab itu saya pesan Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya waktu di rumah, ibu-ibu ketika suamimu sedang pergi dan Anda hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, ambil waktu masuk dalam kamar berdoa. Amin. Karena doa itu besar kuasanya. Ya, doa itu besar kuasanya. Hari ini yang saya mau bagikan buat saudara. Kalau saudara mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, jadilah manusia baru. Amin. Buang semua yang duniawi. Ya, matikan semua yang duniawi, buang semua kedagingan dan mulai pakaian baru. Yaitu pakaian di dalam Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Kau teguhkan hatiku. Ada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sudah percaya firman Tuhan tidak pernah berubah? Mau berubah? Firman Tuhan itu kuasanya dahsyat, amin. Dia bisa mengubah hidup kita. Siapa yang mau komitmen tinggalkan hidup lama? Siapa yang mau komitmen tinggalkan dosanya? Semua pejamkan mata saudara. Beberapa saudara mungkin punya kebiasaan yang firman Tuhan gak suka, Tuhan gak suka. Saya mau komitmen tinggalkan hidup lama. Anda mungkin terikat dengan pornografi. Anda mungkin terikat dengan dosa, marah. Anda mungkin terikat dengan minum-minuman keras. Anda terikat dengan rokok. Anda terikat dengan perjudian. Hari ini biar menjadi
momen penting dalam hidup saudara. Aku mau berubah. Amin. Mau berubah? Mau berubah, amin. 10 kali Anda dibaptis, kalau Anda tidak mau buat keputusan, tidak pernah Anda mengalami perubahan hidup. Tapi kalau Anda mau berubah, Tuhan lihat saudara, Alkitab ini dahsyat kuasanya. Baca setiap hari dan kau akan lihat perubahan hidup. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Minta Engkau membuat kekuatan baru dalam hidup kami. Aku berdoa Engkau mengembalikan kekuatan dan otoritas yang Kau berikan buat kami, supaya kami bisa mematikan segala sesuatu yang duniawi. Kami harus membuang semua kedagingan kami, kemarahan, kegeraman, fitnah, dalam nama Yesus. Dan kami mau mengenakan manusia baru, yaitu kami mengenakan Kristus dalam hidup kita. Dalam hidup kami ada Engkau. Beri kekuatan buat semua kami Tuhan, supaya kami boleh lihat hidup kami baru karena Tuhan. Hidup kami baru karena Tuhan. Dan aku melepaskan roh daripada Roh Kudus yang membaharui setiap kami. Roh pembaharuan ada di tempat ini di dalam nama Yesus. Roh pembaharuan ada di tempat ini di dalam nama Yesus. Kami dijadikan baru, kami dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. kami semua akan terima perjamuan kudus Tuhan. Dan kami percaya perjamuan kudus ini besar kuasanya. Kalau hari ini kami akan ambil roti dan anggur, kami percaya ada kuasa yang sedang kami ambil untuk kami nikmati dalam hidup kami. Ada perubahan hidup, ada pengampunan dosa, ada pemulihan bagi kami semua. Bahkan kami percaya ada kebangkitan rohani dalam hidup kami. Sekarang tubuh dan darah-Mu akan dibagi-bagikan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu boleh menyalurkan ini dengan pengurapan daripada Roh Kudus, sehingga kuasa-Mu, kuasa tubuh dan darah Kristus boleh dialami oleh semua kami. Yang lemah hari ini akan berkata, aku menjadi kuat karena Tuhan. Yang miskin aku berkata di dalam nama Yesus, Tuhan akan mengangkat dari kemiskinannya. Yang sedang berkabung aku berdoa, ketika mereka terima tubuh dan darah-Mu, ada kemuliaan Tuhan turun dalam hidup mereka. Ada sukacita kemenangan daripada sorga mengalir. Dan aku terima saat ini sama di dalam nama Yesus, kami menerima tubuh dan darah-Mu dengan percaya buat pemulihan kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima perjamuan kudus bersama-sama kita berkata amin. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Bapakku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, Amin. ku dapat di dalam-Mu. Oh, Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. sebab aku percaya, Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu Yang yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Amin. Tiada yang mustahil Coba Tuhan saja nyanyikan bagimu. kekuatan di hidupku. Percaya ketika kau nyanyikan ini ada kekuatan dari Tuhan. Amin, haleluya. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil banget. Sebab aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, terima kasih. Bukan karena melihat, firman-Mu tiada Mari angkat roti dengan tangan saudara. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Haleluya. yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada Mari jemaat Tuhan pernah saja nyanyikan, berubah. katakan sebab aku Sebab percaya. aku percaya Jemaat Tuhan saja. Dengan segenap hatimu nyanyikan. Amin. Tiada pernah berubah, sebab aku percaya. bukan karena melihat, Aku percaya Tuhan, namun karena Kau renew, yang Kau perbarui selalu digenapi hidup kami Tuhan. hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya pagi ini Tuhan, ketika kami mengangkat roti dengan tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, kami sedang mengakui bahwa ini adalah tubuh Tuhan yang penuh kuasa. Ketika kami pegang tubuh-Mu yang berkuasa, maka ada sesuatu yang berkuasa sedang ada dalam hidup kami Tuhan. Dan kekuatan untuk kami menjadi manusia baru akan kami terima pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Amin. Saya ulangi lagi. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Anda percaya di tanganmu ada tubuh Kristus yang berkuasa untuk mengubah hidupmu? Katakan dengan iman, aku percaya inilah tubuh Kristus yang berkuasa, yang dipecah-pecahkan bagiku. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa memberi hidup dan memberi hidup yang kekal. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa membangkitkanku dari antara orang mati. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kekacauan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal dalam dirinya. Firman Tuhan berkata, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara yang kasih Tuhan, kau percaya di tanganmu ini ada darah Kristus yang berkuasa? Sekali lagi saya bertanya, jawab dengan imanmu sungguh-sungguh. Engkau percaya bahwa di tangan saudara ini ada darah Kristus yang berkuasa? Amin. Katakan dengan iman, aku percaya darah Yesus berkuasa menyucikan dan mengampuni segala pelanggaranku. Aku percaya darah Yesus berkuasa melepaskanku dari semua ikatan dan kutuk dosa. Aku percaya darah Yesus berkuasa memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati hidupku. Sebelum kita minum bersama-sama, katakan komitmenmu di hadapan Tuhan. Kalau saudara ingin lepas daripada semua ikatan-ikatan itu, engkau berkata begini, aku mau lepaskan itu di dalam nama Yesus, dan kau akan minum. Mungkin kau ingin lepas dari minum-minuman keras. Mungkin kau ingin lepas dari dosa yang mengikat yang tidak pernah orang tahu. Mungkin kau ingin lepas dari ikatan rokok yang mengikat saudara. Mungkin kau ingin lepas dari semua jebakan-jebak dosa. Kau bisa berkata dalam nama Yesus. Saudara percaya Tuhan bisa pulihkan saudara? Katakan dengan percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, namun karena firman. Yes, haleluya. Sekali lagi katakan karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami pagi ini. Tubuh dan darah-Mu sedang mengubah kami, sehingga kami boleh menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kekuatan yang baru, dan kami kenakan manusia baru buat semua kami semuanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Boleh silakan.